if I asked you to sleep with me? Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya Bocil Gabut dan masih suka menabung. Gimana puasanya? Lancar? Atau cuma nya aja yang lancar? Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Siberia. Film yang disutradarai oleh Matthew Rhys dan diperankan oleh Keanu Reeves, Anna Ularu, serta nama besar lainnya sukses membuat jiwa laki-laki saya muncul dan bergejolak. Film ini menceritakan tentang pedagang berlian dari Amerika yang melakukan perjalanan ke Rusia untuk menjual berlian biru yang sangat langka. Namun di sana ia jatuh cinta dengan seorang wanita pemilik kafe di sebuah kota kecil di Rusia yang terletak di Siberia, yang pada akhirnya memunculkan banyak adegan-adegan epik yang tentu saja menggugah jiwa-jiwa pendosa para kaum Adam muncul dan bangkit. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada intinya langsung. Cerita akan berfokus kepada pria berusia 51 tahun ini bernama Lucas Hill. Terlihat dia sedang memutar video yang berasal dari rekannya yaitu Peter, di mana Peter menawarkan kekayaan kepada Lucas dengan menjual berlian biru yang indah dan langka. Karena Lucas sangat ingin merasakan sebuah kekayaan, dia pun berangkat ke St. Petersburg di Rusia untuk menemui Peter dan mengambil berlian biru itu. Akan tetapi sesampainya di sana, Raisa sang resepsionis hotel mengatakan bahwa Peter sudah 1 jam yang lalu meninggalkan hotel karena ada yang mencarinya, sehingga Peter ketakutan dan kabur. Raisa. Piotr left an hour ago here, asking about him. Should meet him in Mirny at the Gorinch guest house. Kemudian scene beralih ke Boris Volkov, kita sebut saja Boris, sang mafia Rusia yang paling ditakuti karena kesadisan dan ketegaannya. Boris menemui Lucas dan bernegosiasi mengenai harga berlian itu, tetapi Boris meminta sampel terlebih dahulu. Dan karena berlian semuanya masih ada di tangan Peter, akhirnya Lucas meminta waktu 2 hari untuk membawa sampel sekaligus semua berlian yang diinginkan oleh Boris, yaitu 12 butir. I'll be back in 2 days. The sound. The whole allotment. I'll see in 2 days, Mr. Hill. Setelah itu, Lucas pun melanjutkan perjalanannya ke Mirny, Siberia, guna mencari keberadaan Peter. Sesampainya di sana, Lucas pun refreshing sejenak di sebuah kafe kecil di sana. Akan tetapi terjadi sedikit masalah di kafe itu, di mana Lucas menegur pembeli lain karena bertindak kurang sopan kepada pemilik kafe yaitu Katya. Alhasil, Lucas pun dihajar oleh orang yang tadi ditegurnya. Untung saja dia diselamatkan oleh Katya, sang pemilik kafe. Pagi pun tiba. Lucas terbangun dan berada di rumah Katya. Kemudian Lucas menghubungi Peter tanpa disengaja. Katya mendengar dan dia menanyakan tentang siapa Peter itu. Lucas pun tidak menjawabnya. Setelah itu Katya malah meminta Lucas untuk memwik-wik dirinya. Ya, karena Lucas adalah orang yang kuat iman dan fokus dalam tujuan, dia pun mengelak dan berdalih bahwa dia harus menemui Andrei di sebuah pertambangan di mana Andrei adalah saudara dari Peter. Do if I asked you to sleep with me? Then I need to go find someone. Where's your friend's brother? Mine. I will take you. Agreed? Sesampainya di pertambangan, Lucas berbincang dengan Andrei mengenai keberadaan Peter. Di situ pun Andrei menjelaskan mengapa Peter kabur-kaburan, dan ternyata terkuak fakta bahwa Peter telah menjual berlian palsu kepada Samsonov, di mana Samsonov merupakan mantan pasukan khusus, dan terkuaklah bahwa yang mencari-cari Peter adalah Samsonov yang tidak terima karena dia ditipu oleh Peter mengenai berlian palsu itu. Peter sold Samsonov some diamonds, blue diamonds, fakes. Samsonov men, he and his men were Spetsnaz members. So I would know they weren't real. Malam pun tiba. Lucas sedang beristirahat dan video call bersama istrinya yang bernama Gappy. Setelah itu, Lucas mengalami perang batin di mana imannya diserang oleh setan tak beradab yang akhirnya membuat Lucas imannya goyah dan menghampiri Katya di rumahnya serta membawakan sebuah hadiah berupa lilin. Dan lagi-lagi adegan epik pun dimulai. Sedapnya. Lanjut
Setelah week-week yang sangat enak, Lukas menelpon salah satu anak buahnya dan menyuruh untuk menyiapkan pesawat karena Lukas mau pergi ke St. Petersburg. Sebelum itu, Lukas pun berpamitan kepada Katya sekaligus melakukan pengenjotan lagi sebelum mereka berpisah sementara waktu. Aduh, enak banget ya si Lukas. Astagfirullah, dosa goblok. Sesampainya di St. Petersburg, Lukas langsung menggeledah kamar Peter dan ia menemukan satu berlian biru itu yang berada di dalam lilin. Ia langsung mengecek, ternyata itu merupakan berlian asli. Setelah itu, Lukas menyuruh Katya untuk menyusul ke St. Petersburg dan membawa lilin yang waktu itu dikasih oleh Lukas. To St. Petersburg. Be at the airport tomorrow, before dawn. The candle I gave you. I need you to bring it. Okay. Kemudian scene beralih ke Vincent, yang dimana Vincent adalah mafia asal Afrika Selatan. Dia juga minat dengan berlian itu dan siap membayar 5 kali lipat dari yang dijanjikan oleh Boris Volkov. Akan tetapi Lukas tidak menyetujuinya. Setelah itu, Lukas menjemput Katya di bandara. Kemudian mereka pulang dan mengecek keaslian dari berlian yang dibawa oleh Katya itu, dan ternyata berlian itu adalah berlian palsu atau tiruan. Katya yang sudah sakne tingkat dewa, dia meminta untuk di-wig dan dipuaskan oleh Lukas. Tanpa basa-basi, Lukas pun dengan senang hati karena bisa berolahraga menaiki kuda dengan gratis dan adegan epik pun terjadi. You to do something for me. Fuck me. Malam pun tiba. Lukas menemui Boris Volkov dan memberikan sampel berlian itu. Singkat cerita, Boris menerima karena berlian itu asli dan tinggal menunggu 11 berlian lainnya. The rest is just as lovely. It is. And we will be friends for life. Kemudian Lukas dan Katya pun pulang menuju hotel, di mana di sana ternyata sudah ada Polozin yang merupakan dinas keamanan federal Federasi Rusia, di mana ia adalah teman dari Yuri Samsonov. Perlu diingatkan lagi ya, Yuri Samsonov adalah sosok yang ditipu oleh Peter dengan berlian palsu itu, yang dimana tadi dijelaskan oleh Andrei. Kemudian Polozin menjelaskan maksud kedatangan ia ke sana. Polozin ingin memulangkan Lukas ke Amerika dengan selamat dan tanpa gangguan. Akan tetapi Polozin meminta sebuah layanan kecil, yaitu Lukas harus menjual berlian palsu yang dimiliki Samsonov kepada Boris Volkov. Singkat cerita, Lukas pun menerima perjanjian itu. Samsonov's fake diamonds to Boris Volkov to buy these diamonds of ours. You know what would happen to me if I do this. Keesokan harinya, Lukas melancarkan aksinya dengan membawa berlian palsu untuk dijual kepada Boris Volkov. Dan singkat cerita, Boris Volkov menerima dan mentransfer uang sebesar 40 juta ke rekening yang disediakan. Bisnis mereka pun selesai. Посмотри. You know what happens if something is wrong? The diamonds are good. As good as you'll ever see, Boria. They count. So, done. Saat Lukas berada di bandara dan mau pulang ke Amerika, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Andrei yang memberitahu tentang keberadaan Peter saat ini. Lukas pun menunda kepulangannya dan memilih untuk menghampiri Peter terlebih dahulu. Lukas meminta kebantuan kepada saudara-saudara dari Katya untuk menemaninya. Я понимаю, что я не имею права просить нужна помощь. Ну, с чем помочь надо? От меня. Sesampainya di lokasi, Lukas menemukan Peter sudah tidak bernyawa. Di sana, Lukas baru menyadari bahwa dirinya dijebak dan tidak ada jalan kabur baginya, karena anak buah Boris Volkov pasti akan memburunya. Singkat cerita, Lukas menyuruh Katya dan saudaranya pulang. I'll see you later at home. Tomorrow morning. And you'll be fine. Yes. Then I'll see you and your divest in the morning.
Scene terus berfokus pada Lukas. Tak lama kemudian datanglah anak buah Boris Volkov dan terjadilah tembak-tembakan ala-ala Free Fire, di mana Lukas berhasil menjatuhkan beberapa anak buah Boris Volkov. Akan tetapi pada akhirnya Lukas pun harus tewas karena terkena senapan tepat di bagian badannya. Film pun tamat.